selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Seorang warga di Kabupaten Merauke diringkus polisi karena menganiaya tentara. Pasca kerusuhan, polisi dan tentara di Kabupaten Asmat berpatroli dengan skala besar dan pastikan situasi sudah aman. Panjat tembok belakang lapas 15 narapidana di Nabire kabur. Bernardus saat ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menganiaya tentara. Bernardus diringkus polisi di sebuah rumah di Jalan Jagebob, Kabupaten Merauke pada hari Minggu. Pelaku nekat menganiaya rekannya yang merupakan anggota TNI aktif setelah istrinya melapor hendak diperkosa oleh korban. Usai menganiaya korban, pelaku melarikan diri selama 1 bulan. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Anugrah mengatakan pelaku saat kejadian emosi karena mendapat laporan dari istrinya akan diperkosa. Pelaku tidak berpikir panjang dan menganiaya korban menggunakan parang. Jadi pelaku ini sudah melaksanakan pesta miras dengan kurang lebih ke-7 temannya. Yang awalnya dari jam 4 sore sampai dengan jam 2 dini hari tadi. Jadi pesta miras. Setelah pesta miras, pelaku sempat keluar ke teras untuk duduk-duduk. Setelah itu istrinya datang ke pelaku menyampaikan bahwasanya korban ini sempat mau memperkosa istrinya. Dari situ sempat adu mulut, cekcok, dan korban sempat memukul daripada pelaku. Terus pelaku kembali masuk ke dalam mengambil parang, terus langsung mengayunkan sebanyak 6 kali yang mengenai di bagian kepala sebelah kiri, telinga sebelah kiri, kemudian di lengan sebelah kiri dan bagian punggung. Dari situ pelaku langsung melarikan diri. Pelaku saat ini mendekam di Mapolres Merauke dan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berhasil diringkus setelah seminggu dalam pengejaran. NY mencegat korban berusia 8 tahun di sekitar SMA Negeri 2 Merauke. Korban dibawa ke Semak dan dicabuli oleh pelaku. Polisi yang melakukan pengejaran akhirnya membekuk pelaku pada hari Minggu. Saat akan ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri sehingga petugas terpaksa menembak kaki kanan dan kiri pelaku. Jadi yang kemarin sempat pembahasan pemerkosaan setelah kita dalami, ternyata yang bersangkutan melakukan pencabulan di depan SMA 2, di mana korban sempat diajak masuk, sempat dibujuk, sehingga dari situlah tersangka melakukan aksi bejatnya. Adapun pasal yang dilanggar yaitu yang pertama pasal 351 ayat 1 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Kemudian yang kedua yaitu pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP, diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Pelaku saat ini dirawat di RSUD Merauke dan terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Polisi mengimbau orang tua waspada dan rutin mengawasi kegiatan anak di luar rumah. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pelaku begal ibu rumah tangga pada hari Sabtu lalu akhirnya diringkus polisi pada hari Senin. Tim Opsnal Reskrim Polres Merauke meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke. Saat polisi datang untuk menangkap pelaku, tersangka tidak melakukan perlawanan dan tetap mengikuti petugas saat digelandang ke Mapolres Merauke.
Di hadapan polisi, pelaku mengakui perbuatannya dan motifnya menganiaya korban adalah untuk mencuri barang milik korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku yang kasus curas di Jalan Radio berhasil ditangkap oleh tim Buser Satuan Reskrim Polres Merauke. Kita sangat berapresiasi. Untuk pelakunya langsung diamankan di rutan Polres Merauke. Pelaku saat ini mendekam di sel Mapolres Merauke dan dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Polisi juga mengimbau warga waspada begal dan tidak keluar rumah menggunakan barang yang memancing pencurian. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Resor Manokwari saat ini menyelidiki kematian 3 pekerja tempat hiburan malam yang diduga tewas setelah mengonsumsi minuman keras oplosan pada 18 September lalu. Para korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa mereka tidak tertolong akibat alkohol yang berlebihan. Kapolresta Manokwari Kombes Ongki Isgunawan mengatakan pihaknya masih mengumpulkan keterangan saksi untuk menelusuri sumber miras yang dikonsumsi korban. Ya, kalau korban lain itu yang kemarin gejala-gejalanya, ya gejala kan ada sekitar 53 ya, 53 orang itu yang kemudian kita arahkan untuk melakukan pemeriksaan karena mereka merasakan hal yang sama tapi mungkin tidak separah yang korban ya almarhumah ini. Jadi ya, kemarin setelah melakukan pemeriksaan sudah dilakukan dengan pengecekan dan ada yang di Bayangkara, kebanyakan di Bayangkara. Ya tapi tidak bermasalah dengan kesehatannya, makanya boleh kembali. Menurut Kapolres, dokter di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat juga memeriksa kondisi kesehatan 53 orang yang ikut menegak miras oplosan. Mereka mengalami gejala serupa, namun kondisi stabil dan sudah diperbolehkan pulang. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat sebelumnya menggerebek gudang miras oplosan dan menyita 1.000 lebih botol minuman keras. Polisi juga meringkus 2 orang pelaku. Diduga peredaran miras bermerek oplosan di Manokwari sudah berjalan selama 3 bulan. Polisi mengimbau warga waspada saat akan membeli minuman keras. Edi dan Rian Tonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Serta seluruh jajaran ASN Memastikan situasi di Kabupaten Asmat sudah aman, seluruh perangkat pemerintah dan aparat keamanan menggelar apel bersama. Apel bersama dilakukan di halaman kantor bupati dan diikuti ratusan pegawai negeri sipil, tentara, dan polisi. Usai apel, polisi dan tentara melakukan patroli bersama yang melintas ke sejumlah ruas jalan utama. Patroli ini untuk memastikan situasi di Kabupaten Asmat sudah aman pasca kerusuhan yang terjadi pada hari Sabtu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, mengimbau warga tetap beraktivitas seperti biasa. Kota Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan sudah terkendali dan tadi pagi telah dilaksanakan apel besar yang dipimpin oleh Bupati Asmat bersama seluruh stakeholder aparat TNI Polri untuk melaksanakan konsolidasi dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas sekaligus melaksanakan pengecekan patroli skala besar terhadap kerugian yang diderita akibat terjadinya kerusuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, Danrem Anim Tiwanianggap, Brigjen Andi Setiawan memastikan penyerangan dan pembakaran pos TNI Satgas Yonif 123 Raja Wali di Asmat tidak terkait kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Tidak ada kaitan. Ini murni memang kondisi yang berawal berniat untuk menyelesaikan adanya persoalan mabuk yang melakukan kegiatan pengerusakan sehingga akhirnya berdampak adanya kejadian yang sebenarnya yang tidak kita harapkan. Kita harapkan terjadi awalnya memang indikasi awal memang untuk berikan tembakan peringatan karena mengejar menggunakan tombak mengejar aparat keamanan. Namun situasi di lapangannya saya tidak tahu pasti gimana situasinya. Ternyata akhirnya atau mengedukan 1 orang meninggal dunia.
Penyerangan dan pembakaran pos TNI di Kabupaten Asmat terjadi Sabtu lalu. Massa mengamuk dan membakar pos Satgas Yonif 123 Raja Wali akibat oknum TNI menembak seorang warga mabuk hingga tewas. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Asmat, Papua Selatan.